Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Abror dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Video ini merupakan bentuk dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam Dharma, bidang pendidikan dan pengajaran sebagai syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen gelombang pertama di tahun 2024 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia. Melalui video ini akan divisualisasikan mengenai kegiatan mengajar dosen dalam mengampu studi kawasan Eropa, studi kawasan Asia Pasifik, ekonomi politik Asia Pasifik, politik pemerintahan di Timur Tengah, dan juga kewirausahaan. Studi kawasan Asia Pasifik merupakan mata kuliah pilihan yang ada di jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Mata kuliah ini berada di semester ke-6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah studi kawasan Eropa menjelaskan beberapa isu seperti politik, ekonomi, sosial, hukum yang meliputi kawasan Eropa. Adapun integrasi politik yang paling tinggi adalah Uni Eropa. Uni Eropa mengakomodir banyak sekali kepentingan negara anggotanya, yang mana negara anggotanya memiliki masing-masing kepentingan nasionalnya. Namun, Uni Eropa hingga saat ini masih eksis dan berada menjadi puncak tertinggi dari regionalisme. Uni Eropa memiliki berbagai macam instrumen untuk memfasilitasi kepentingan setiap anggota negaranya, seperti kepentingan ekonomi, politik, keamanan, hukum, dan lain-lain. Sehingga membuat negara memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasinya kepada Uni Eropa sebagai rezim politik yang ada di wilayah kawasan Eropa. Capaian mata kuliah studi kawasan Eropa yang sangat ditekankan sekali adalah dapat mengaplikasikan teori ataupun konsep tentang hubungan internasional di dalam kasus atau isu di kawasan Uni Eropa sendiri. Mampu mensintesis jawaban apa yang sesuai dengan permasalahan di Uni Eropa, misalkan pengungsi ataupun kejahatan transnasional. Lalu mampu memproyeksikan regulasi atau bagian ilmu yang dapat diaplikasikan di Indonesia. Kita tahu bahwa Uni Eropa merupakan kawasan yang sangat maju. Nah, ini harapannya dapat diaplikasikan juga di Indonesia sebagai negara berkembang, dapat mencontoh negara maju agar dapat lebih berdikari. Lalu, mampu menemukan apa peran dan pengaruh sejarah yang ada di wilayah Eropa, baik dari politik tadi ataupun ekonomi terhadap perkembangan secara global. Adapun bentuk dari perkuliahan ini adalah project based learning. Mahasiswa mengaplikasikan teori atau konsep yang sudah didapatkan di dalam kelas kepada kasus. Maka dari itu, UTS dan juga UASnya adalah berbentuk wawancara terhadap stakeholder ataupun para ahli di bidangnya. Dengan demikian, mahasiswa akan paham dan mendalami isu-isu yang ada di dalam kawasan Eropa. Maka dari itu, dalam pengambilan nilai di mata kuliah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tugas terstruktur dengan angka 25%. Kemudian disusul dengan UTS 35%, lalu UAS 40%. Adapun referensi mengenai mata kuliah studi kawasan Eropa dapat dilihat sebagai berikut. Baik, setelah ini saya akan memaparkan hasil dari pengajaran pada pertemuan kelima tentang integrasi ekonomi Uni Eropa dan juga upaya Uni Eropa dalam menghadapi COVID-19 yang lalu. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas pada pertemuan kelima. Pertemuan ini kita akan membahas mengenai ekonomi moderation dan juga COVID-19 countermeasures. Awal mula itu ada dikarenakan adanya ICC tadi, itu apa? Yang akhirnya membuat suatu persepakatan mengenai pasar tunggal atau common market. Nah, kami bisa lihat di sini yang warnanya jingga ini adalah merupakan negara yang mengadopsi mata uang euro. Nah, mata uang euro tadi itu bisa kita lihat di sini. Dari Irlandia hingga ke Finlandia itu menggunakan yang namanya mata uang
euro. Sedangkan yang warna kuning ini tidak menggunakan mata uang euro. Dia memilih untuk tidak menggunakan mata uang euro. Padahal dia adalah negara Uni Eropa. Ada Swedia, Denmark, Polandia, Republik Ceko, Hungaria, Romania, dan juga Bulgaria. Latar belakangnya di dalam EMU ini itu awalnya ada namanya European Exchange Rate Mechanism atau ERM yang pertama, dibentuk tahun 1979. Ini sudah dalam bentuk isi, yaitu European Community atau masyarakat Eropa. Kalau kita sekarang ini di ASEAN, sederhananya ASEAN Economic Community atau MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, gitu ya. Nah, di Eropa sudah ada 1979. Lalu menjadi langkah awal menuju pengenalan mata uang bersama atau common currency pada akhirnya. Sebelumnya mereka ini menggunakan seperti mata uang mark, ya, CD, gitu, atau peso, franc, dan seterusnya. Gitu. Jadi itu membuat repot kalau mau jualan. Misalnya nih Anda mau jualan ke kelas sebelah mata uangnya peso, terus mau jualan kelas sebelah lagi pakai uangnya franc. Bagaimana Anda akan mengefektivitaskan perdagangan kalau setiap berdagang dengan negara lain akan mentok terus di masalah currency convertnya? IRM pertama memperkenalkan sistem nilai tukar yang dipatok untuk mata uang negara IMS yang tadi kita bilang tadi. Terus perubahan mata uang IMS tadi dipatok berada di interval 2,25%, alias ada namanya snake in the tunnel. Kalau disederhanakan itu seperti dalam tunnel itu terowongan ya. Terowongan tadi itu intervalnya 2,2%. Mau ke pojok, mau ke bawah, dia harus 2,22%. Kalau di bawah itu atau di atas itu, maka tidak seimbang nanti ekonominya. Tahapan EMU, Economy Monetary Union, atau kesatuan mengenai ekonomi dan juga moneter. Ada 3 tahap ya. Tahap pertama, tahap 2, ketiga. Tahun 1990 dimulainya pada saat, kalau Anda ingat perjanjian Maastricht, ya, itu di perjanjian tahun 1990 yang menjadi cikal bakal perjanjian Uni Eropa. Lalu tahap kedua 1994, tahun 1999 penerapan mata uang euro. Nah, tahap pertama adalah seperti ini. Melalui Delors Report, Jacques Delors, Presiden Komisi Eropa, itu menyatakan proses-proses ini melalui 3 tahap. Tahap pertama, menghapuskan hambatan pergerakan modal. Jadi jangan sampai orang mau dagang, mau jadi investor ke negara lain terhambat ini gara-gara birokrasi, gara-gara beda negara, sehingga akhirnya perputaran perekonomian di Eropa akan terhambat atau mungkin stagnan akhirnya. Tahap 1 dimulai tahun 1990 untuk kebebasan kapital. Jadi kalau misalkan nih teman-teman sekalian dari Palembang bawa kue atau pempek ke Indramayu, kemudian di Jembatan Musi 2 dicegat sama bea cukai. Pempek kau berapa pikok? Sikok pak, yakin? Jadi katanya ada 1 kardus, 2 kardus gitu kan. Oh kena cukai ini, dan pajak sikok 2 kau. Oke, akhirnya kena pajak berapa? 50.000. Pak saya belinya harganya cuma 40.000 pak, masa 50.000 pak pajaknya? Ya ini peraturannya. Nah itu merugikan. Jadi Anda yang mau jualan tadi dengan 2 kardus tadi terpaksa harus menaikkan harga agar modalnya balik lagi. Harga 40.000 per kardus, terus pajaknya 50.000, 90.000. Mau dijual berapa sih pokoknya? Akhirnya jual 20.000 misalnya. Kalau saya isi 30 ya, biar untungnya pada 100 kali lipat gitu kan. Nah, jadi memang hal-hal seperti ini yang kemudian disadari atau dirasakan oleh Uni Eropa bahwa nggak mungkin kita akan seperti ini terus. Apalagi mereka punya perdagangan yang sangat besar industrinya. Jerman anggaplah ada mobil, terus Prancis ada pesawat ya, ada pertanian juga, dan beberapa negara lainnya produk unggulannya industrinya atau pertaniannya bisa terhambat. Lanjut itu ada peningkatan kerjasama antar bank sentral. Jadi bank sentral mereka atau bank nasional mereka itu punya yang namanya Bank CBI, Bank Indonesia, gitu ya. Jadi Bank Spanyol misalnya kerjasama dengan Bank Italia. Nah ini saling kerjasama dengan negara-negara ini yang akhirnya mereka bisa saling harmonisasi regulasi mereka, memahami bahwa ini harus dipermudah
Misalnya apa? Yaitu tadi mata uang moneter, fiskal tadi. Lalu bebas penggunaan ECU tahun 1979 hingga tahun 1999. ECU itu apa? European Currency Unit. Jadi karena waktu itu belum ada euro, maka disebutlah ECU. ECU itu adalah patokan. Satu ECU berapa franc, satu ECU berapa shilling, dan seterusnya. Jadi dipatokin ke si ECU tadi. ECU bukanlah mata uang ya, tapi patokan untuk menuju ke mata uang tunggal nantinya. Kemudian pembentukan Bank Sentral Eropa ya. Jadi ada rencana untuk adanya ECB, European Central Bank, sehingga ini bisa menaungi semua bank-bank nasional yang ada di wilayah Uni Eropa. Kemudian itu menjadi hal yang dinamakan kesatuan moneter. Regulasinya dikeluarkan oleh ECB yang kemudian diterapkan oleh masing-masing negara nasionalnya. Sebelum adanya ECB tadi, ada dua tugas utama dari EMI, European Monetary Institute tadi. Yang pertama, memperkuat kerjasama bank sentral dan koordinasi kebijakan moneter. Jadi, tugasnya ini adalah menyatukan bank-bank sentral tadi agar mengharmonisasikan regulasi. Kemudian yang kedua, membentuk persiapan yang diperlukan untuk membentuk bank ECB atau European Central Bank tadi, sehingga akhirnya bank tadi dapat melaksanakan kegiatan moneter tunggal secara bersama-sama. Nah, lalu tahun 98 akhirnya menteri-menteri keuangan dan gubernur keuangan bank Indonesia gitu ya. Nah, itu membuat kesepakatan untuk mengadopsi mata uang tunggal, mata uang yang satu, yang awalnya ECU menjadi euro. Nah, maka dari itu akhirnya ECB berdiri tahun 98, sehingga EMI melebur ke dalam ECB. Jadi kalau melihat tahun 1991 ada namanya perjanjian Paris, ya. Perjanjian ini menghadapi atau menaungi kesepakatan European Coal and Steel, menaungi itu untuk perdagangan berbara dan juga baja. Di tahap ketiga, di Januari 99 akhirnya disepakatilah penetapan nilai tukar fix, pengenalan euro kepada masyarakat Uni Eropa. Kemudian pelaksanaan kebijakan moneter tunggal oleh sistem Bank Sentral Eropa. Jadinya euro sudah ada nih, terus bank sentral sudah didirikan juga. Nah, mulai berlakulah mekanisme menilai uang ini dalam intra atau di dalam Uni Eropa. Lalu di tahap ketiga, mekanisme nilai tukar ERM kedua dibentuk. Jadi ini merupakan penerus ERM pertama. ERM itu apa? ERM ya betul, European Trade Mechanism yang pertama ya. Ini apa yang pertama tadi? Itu bukan ECU, European Currency Unit. Nah, lalu yang kedua ini apa? Yaitu mekanisme yang sudah dijelaskan kriteria sama teman-teman tadi, yaitu kriteria mengenai untuk bergabung ke dalam euro. Jadi awalnya IRM pertama itu adalah menggunakan ECU, IRM kedua itu menggunakan euro untuk apa ya, penyandaran fundamental dari mata uang euro ini. Ini dapat dilihat di sini ya, kalau dilihat di sini. Ini adalah bank-bank sentral dari masing-masing negara. Di tengah-tengahnya ada namanya European Central Bank. Jadi inilah yang regulasikan masing-masing negara yang punya bank sentral tadi. Ada 19 negara yang bersepakat untuk moneternya secara bersama-sama. Nah, di sini ada bank yang mengeluarkan mata uang euro. Jadi bank ECB ini yang meregulasi untuk pengeluaran mata uang euro, lalu mempertahankan kestabilan harga dalam eurozone. Jadi kalau misalkan Bank Indonesia misalnya dia berusaha menstabilkan pasar dengan cara menekan suku bunga atau memberikan peningkatan suku bunga, lalu mengatur segala macam bentuk sistem perusahaan yang terdapat di dalam modal usaha yang dinaungi oleh ECB. Jadi misalnya ECB ini diatur oleh hukum Eropa ya secara langsung, yang kemudian memiliki sistem perusahaan. Kalau ada tahu IMF ya atau World Bank, pasti ada persentase pemegang sahamnya di sana. Eurosystem itu adalah otoritas moneter dari zona euro, yaitu peranggotaan negara anggota Uni Eropa yang telah mengadopsi
euro sebagai mata uang mereka. Sistem euro system. Jadi sistemnya menggunakan perdagangannya dengan menggunakan mata uang tunggal euro. Lalu euro system juga terdiri dari bank-bank sentral tadi ya. Bank sentralnya ada 19 negara. Yang masing-masing negara itu bisa mengeluarkan uangnya atau mencetak uangnya. Jadi bank sentral atau bank nasional mereka menerapkan kebijakan moneter yang sudah disampaikan atau disepakati di dalam ECB tadi. Tujuan utama dari euro system adalah stabilitas harga, agar harga nggak berubah naik ya sekarang ya, atau berubah turun dan seterusnya. Tujuan sekunder adalah stabilitas keuangan, integrasi keuangan. Ini paling penting. Ini adalah negara non Uni Eropa countries, tapi dia pakai mata uang euro. Ya. Terus ada yang ini agak pucat warnanya birunya, itu dia negara yang kedua, yang mana? Ada Kroasia, ada Bulgaria, ada Denmark. Dia sudah masuk dalam IRM kedua atau mekanisme kriteria dalam IRM kedua sudah memenuhi atau dia sudah masuk ke situ, tapi belum semuanya terpenuhi. Artinya adalah dia masih nanggung nih. Ada juga yang sebenarnya sudah oke semuanya mengenai persyaratannya, tapi dia nggak mau gabung di dalam euro. Misalkan Denmark itu sudah cukup sebenarnya untuk kriteria sudah lama ya, tapi nggak mau gabung. Gitu. Jadi ya tadi katakan hingga sekarang Denmark belum menekan euro. Lalu ada Kroasia, Bulgaria, ini ingin gabung ke euro. Di IRM kedua sudah masuk, tapi belum semuanya tercentang lah ya begitu. Tercetus apa kriteria yang sudah didapatkan atau yang belum didapatkan. Jadi harus dilengkapi dulu persyaratannya. Makanya dia belum bisa menggunakan euro. Terus ada negara yang bukan Uni Eropa tapi gunain euro. Misalnya yang hijau-hijau nih, ada San Marino, Vatikan, Monaco, Andorra. Ini merupakan negara atau wilayah yang menggunakan euro, tapi bukan negara bagian dari UE, Uni Eropa. Secara moneter mereka bergabung dengan ECB, tapi secara organisasi Uni Eropa mereka ada di dalam negara Uni Eropa. Bagaimana penanganannya bagi negara-negara di Uni Eropa ini? Secara dampak ekonomi itu Anda bisa lihat paling parah minus 7%. Pertumbuhan ekonominya tidak tumbuh. Lalu dampaknya yang lain adalah kerjasama EU-CEPA, Indonesia, Uni Eropa, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ini adalah kesepakatan perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kesepakatannya apa sih ini sebenarnya? Bahas apa? Di kelas 1 Maret mau dibahas itu salah satunya adalah mengenai CPO. CPO kita nggak bisa masuk ke sana. Jadi ini yang diinginkan oleh Indonesia bersepakat mengenai bahwa masukin dong CPO kita di Eropa. Apa dong usia yang lainnya? Pada saat kemarin Corona atau COVID-19 di Eropa, sosialnya adalah seperti contohnya adanya rasisme pada orang Asia, terutama orang yang paling sipit di sana. Siapa? Orang Cina, orang Jepang, orang Indonesia juga sebagian, gitu ya. Jadi mereka menyatakan bahwa virus corona adalah China virus, bukan COVID virus, gitu. Jadi ini menjadi masalah isu di sana. Hingga kekerasan verbal, fisik semua terjadi di Eropa pada saat COVID-19 kemarin. Lalu apa lagi? Dampak pengungsi sengsara akhirnya. Kenapa nggak bisa keluar? Nggak bisa berpindah antar negara. Proses mereka tertunda untuk mencari suaka. Dokumen-dokumen juga akhirnya nggak terurus. Apalagi yang mau masuk ke Eropa banyak yang diusir. Mungkin ada yang meninggal di dalam perjalanan di laut, nggak tahu juga gitu. Jadi masalahnya banyak pada saat itu kemarin. Apa upaya-upayanya? Nah, upaya seperti ini dalam hal segi ekonomi, kita bahas ekonominya ya. Nah, kerjasama kesehatan dengan budget 90 juta euro. Jadi mereka ada kesepakatan untuk masing-masing negara itu saya kerjasama medis. Makanya kemarin ada AstraZeneca, ada dari apa ya, antivirus ataupun imunisasi kita. Terus ada ECB, Bank Sentral tadi mengeluarkan bantuan dana dalam bentuk PEPP, Pandemic Emergency Purchase Program. Itu adalah
bentuk bantuan dari ECB kepada negara-negara yang kena dampak ini dan terancam dia default atau shutdown. Gitu. Nah, EC itu European Commission atau Komisi Eropa mengeluarkan dana investasi corona yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha atau UMKM yang kolaps. Lalu perbatasan baik internal maupun eksternal. Jadi pada masa itu perjanjian Schengen akhirnya boleh dicabut dulu. Hasilnya adalah sebenarnya EMU ya atau Economic Monetary Union ini menjadi dasar kerjasama bagi Uni Eropa secara moneter atau keuangan. Penyatuan sistem moneter yang akhirnya disatukan dalam bentuk ECB tadi. Dalam kesepakatan EMU, Economic Monetary Union itu sebagai bentuk safety net bagi negara-negara anggotanya. Sehingga akhirnya negara-negara anggota tadi itu bisa menjadi lebih aman. Siapa kira-kira yang mengeluarkan atau mencetak uang, baik banknotes ataupun koin? Siapa? Yang lain? Bank Sentral Eropa. Ya. Oke, saya akan bawa kalian pada film Netflix. Pernah nonton nggak film Money Heist? Pernah? Money Heist itu ketika ngerampok bank yang misinya adalah nyetak uang. Nyetak uangnya di mana? Bank apa? Bank Spanyol. Yang bertanggung jawab, misalnya nih, kalau negaranya itu negara kecil, dia keluar uang banyak-banyak, boleh nggak? Ya. Euro. Mungkin kalau menarik musuh itu nggak boleh Pak, karena mungkin karena semakin banyaknya uang yang dikeluarkan itu maka nilai mata uang itu akan semakin turun karena kayak konflik dari demand dan supply gitu. Jadi misalnya kayak lebih banyak supply daripada permintaan itu maka suatu barang itu akan turun. Oke, betul ya. Jadi memang ada supply demand juga. Euro supply-nya ada demand-nya banyak nggak? Permintaannya banyak. Supply-nya juga banyak juga. Nah, kalau supply dan demand, apa lagi yang membuat akhirnya mata uang itu bisa dikeluarkan atau dicetak? Adanya cadangan emas atau fiskal. Ya, satu lagi nanti ada emas. Ada juga surat utang berharga misalnya. Ada lagi yang lain-lain misalkan pemberdayaan dan lain-lain. Sehingga akhirnya uang itu dicetak berdasarkan kemampuan negara punya fiskal, punya laginya juga tadi dan seterusnya. Apa tandanya kalau uang itu keluar dari negara A, B, C, D? Bukti bahwa itu tidak melebihi batas kemampuannya negara tadi. Dan nilainya apa? Bukti kalau mata uang euro itu dari negara mana ya Pak, bisa dipakai semacam simbol dalam mata uangnya, yang mana itu bisa dilihat kalau Bapak pakai sinar matahari kan Pak, bisa dilihat begitu, atau sinar UV juga bisa gitu. Itu bisa menandakan kalau itu dikeluarkan dari bank sentral negara mana itu Pak. Ya betul ya. Jadi kalau kita uang itu ada recehan ya. Recehan itu kan atau mau bitcoin atau bitcoin atau di kertas lah ya. Kan situ ada kayak tanda atau kode yang kemudian itu bisa dilihat bahwa ini dari mana dicetak asalnya. Nilai mata uang tadi itu dinilai berdasarkan IRM pertama dan yang sekarang kita nilai IRM kedua. IRM kedua dipatokin oleh apa? IRM kedua dipatokin oleh apa? Euro, betul, Euro. Nah, Euro itu menjadi aplikasi secara langsung pembuatan mata uang yang bisa dipegang. Salah sebelumnya namanya ECU. Apa itu ECU? Kalau tadi berdasarkan penjelasan Bapak, kalau European currency itu adalah sebuah unit di mana menjadi patokan bagi currency untuk negara-negara anggota Uni Eropa sebelum Euro itu diciptakan gitu. Indonesia, main? Ya, silakan. Ini tadi saya mau menyinggung soal tentang bagaimana kepemilikan saham itu terhadap ECB tadi Pak. Jadi kan tadi kan dijelaskan juga bahwasanya di dalam ECB sendiri itu kan masih ada sangkut paut di mana mereka itu masih dipengaruhi daripada kepemilikan saham di bank mereka sendiri gitu. Nah, jadi ini sama saja kasusnya tuh kayak ADB gitu ya. Itu kan ada Asia Development Bank
Jadi di sana untuk ADB itu melakukan kebijakan itu pasti dipengaruhi oleh pemilik saham yang tinggi gitu di sana, seperti Jepang dan juga China. Gitu. Nah, apakah dengan adanya berpengaruhnya pemilik saham pada ECB tadi itu justru malah menodai nilai kesetaraan yang diambil oleh Uni Eropa tadi gitu. Dengan adanya pemilik saham, apakah itu justru kesetaraan tadi? Gitu? Ya, sebenarnya untuk menodai gini, mereka itu saling menguntungkan. Pemegang saham itu dia adalah yang punya berapa persennya, ya kan, di dalam ECB. Terus dia punya pasar. Kalau ECB tidak mengeluarkan uangnya ke pasar, kemana dia akan keluarkan? Pasarnya siapa? Dia negara anggota. Gitu loh. Jadi meskipun Jerman yang punya mayoritas misalnya di Prancis, kalau dia negara lain tidak merasa equal, maka itu menjadi masalah. Contoh saja sudah ada Brexit, ya kan? Nah, ini kan menjadi kekhawatiran dari Uni Eropa sendiri. Kalau memang saya tidak adil, maka bisa jadi semuanya bubar, hilang. Kalau sudah hilang semuanya, euro juga akan terancam hilang. Kalau sudah hilang, maka tidak hanya Prancis saja ataupun Jerman saja yang akan kehilangan marwah ekonominya, tapi negara the whole Uni Eropa. Gitu. Jadi beda dengan EDB yang saya bilang tadi. EDB tidak ada yang namanya political union di sana. Ini apa? Political union. Tapi betul, ada beberapa yang mengkritisi, tidak transparansi, banyak korupsi dan lain-lainnya. Makanya timbullah namanya Grexit, Friendship, Italyship, dan seterusnya yang mau keluar-keluar banyak sekali. Pak, saya dengan Patricia izin bertanya Pak. Ini tadi disinggung soal CPO, Palm Oil Indonesia itu masalah ke Uni Eropa, yang dimana Uni Eropa itu mengeluarkan kebijakan Green Deal dan UU deforestasi itu merupakan bagian dari kebijakan Green Deal-nya Uni European yang menjadi berdampak ke Indonesia. Jadi Palm Oil Indonesia itu diblok dari Uni Eropa karena dianggap kerusakan lingkungan gitu kan Pak. Tetapi di sini fokus isunya banyak media ataupun kita berperspektif bahwa ini berdampak besar ke Indonesia. Tetapi bagaimana undang-undang deforestasi ini berdampak negatif atau berbalik malah ke Eropanya begitu Pak? Menurut pandangan Bapak bagaimana? Apa dampak negatif dari UU deforestasi ke Eropa itu sendiri? Dari Indonesia-nya? Dari Indonesia. Iya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kalau dilihat sebenarnya terjadi ketidakadilan ya, atau tidak equal dalam perdagangan internasional. Sebenarnya tadi sudah disampaikan tadi mengenai nikel tadi, itu kan dampak dari aturan mereka sendiri sebenarnya kita balikkan ke mereka, jadi bumerang mereka sendiri. Apalagi batu bara, mereka awalnya sangat tidak mau batu bara, kemudian tetap saja order batu bara kita. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Mereka order batu bara kita, PO, dapat PO. Hah? Kenapa Eropa order Rusia? Kenapa Rusia? Karena USA mensanksi Rusia yang menyebabkan pipa gas Rusia itu dihentikan mengalir ke Eropa. Itu menyebabkan negara-negara Eropa memorder batu bara kembali ke batu bara. Ya betul. Jadi kan Eropa itu kan tergantung gas dengan Rusia. Ketika perang dengan Rusia Ukraina, kan mereka ambil side ke Ukraina. Yang akhirnya apa? Ya kan? Akhirnya mereka tidak punya energi. Kemudian energi winter. Aduh, musim dingin. Kita aja kalau ke gunung kedinginan ya. Apalagi winter di sana, di utara sana, utara pasti dingin banget. Otomatis ya mereka mau beli batu